Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Tasya Arsela dari Prodi S1 Akuntansi, kelas AKT 19A dengan NPM 1941253. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu populasi dan sampel. Baiklah, hari ini kita akan menjelaskan 3 subtema. Yang pertama itu kita harus mengerti apa pengertian dari statistika dan statistik ekonomi. Yang kedua, menjelaskan pengertian dari populasi dan sampel. Dan yang ketiga, menjelaskan contoh dari populasi dan sampel. Selanjutnya, apa yang kamu pahami dari perbedaan statistik dan statistika? Statistika adalah cabang ilmu matematika yang berkenaan dengan pengumpulan analisis, penafsiran, dan penyajian data. Sedangkan statistik merupakan sebutan untuk karakteristik dari sampel, sedangkan karakteristik dari populasi akan disebut sebagai parameternya. Next. Selanjutnya kita harus tahu dulu nih pengertian populasi. Jadi populasi dalam statistika ini adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dari objek inferensi yang akan diteliti. Sedangkan pengertian dari sampel sendiri merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan dari populasi itu sendiri. Sampel ini dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati, yang sama dengan menjadi objek inferensi. Oke, next, kita sekarang menjelaskan apa sih perbedaan populasi dan sampel itu sendiri. Jadi, bisa dilihat dari definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian tersebut. Secara jumlah, maka bisa dipastikan jumlah populasi itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan sampel itu sendiri. Jadi dapat dilihat di sini bahwa ada gambar populasi dan sampel, yang artinya sampel ini selalu berkaitan dengan populasi yang tidak dapat dipisahkan. Oke, next. Terakhir adalah contohnya. Apa sih contoh populasi dan sampel itu? Jadi penelitian dilakukan untuk mengetahui jumlah kambing dan sapi kurban di kota Semarang. Jumlahnya tentu sangat banyak. Apalagi di kota Semarang sendiri ada beberapa peternak kambing maupun sapi. Meneliti semuanya itu tentu akan sulit dan sekalipun bisa akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Jadi maka diambil sampel misalnya hanya meneliti jumlah kambing di 5 kecamatan. Di kota Semarang dari 5 kecamatan ini kemudian akan didapatkan total jumlah kambing dan dibuat rata-rata dan dikalikan dengan jumlah kecamatan di kota Semarang. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.